Jadi ketika memang sudah ada mulai pembalikan arah dan kita ya nggak harus uptrend, maksudnya dia sudah mulai bottoming, sideways dan sebagainya, Hmm. dan kita ngelihat ada inflow masuk dari sisi ya kita nggak ngelihat Oke. harian, kita ngelihat agak time frame agak panjang. Jadi kita nah dari sisi bandarmologi kan juga udah paham ya bahwa bandar itu kan nggak kerja 1 hari 2 hari, mereka kan ada Iya. jangkanya, bahkan bisa berbulan-bulan. So itu bisa kelihatan gitu. Jadi tiga ini sebenarnya bisa dikombinasikan gitu. Yang jadi masalah sekarang kan kebanyakan diperangin ya. Padahal tiga-tiga Iya, itu itu dia. benar. Jadi ya kita mulainya memang dari kalau untuk investment ya. Kalau memang untuk investment, value investing, kita memang mulai dari sisi screening dulu secara laporan keuangan per kuartal. Kalau dia menarik, Oke. labanya oke gitu Hmm. ya, return on equity-nya tinggi, hutangnya juga terukur. Baru kita ngelihat tren, kalau trennya sudah lumayan oke untuk kita entry, kita cari titik-titik baiknya, dan kita lihat inflow-nya juga lumayan, ya kita kita entry, kita cicil lah ibarat kita mulai cicil di situ. Gitu kira-kira. Oke, oke. Setuju banget kata Ma itu memang masih mirip sih sama cara aku sendiri ya, cara aku analisa saham. Aku juga biasanya mengcombine suatu saham, misalnya memang fundamentalnya ada suatu aksi korporasi gitu ya, yang kira-kira Iya. itu akan men-trigger fundamental dia ke depan, prospeknya semakin bagus gitu. Nah, biasanya aku Betul. cari nih langsung di titik-titik teknikalnya, apakah posisinya memang sudah di atas gitu atau ternyata masih di bottomnya gitu. Kalau misalnya di atas kan nggak mungkin ya kalau kita entry saat di atas, beli di pucuk artinya ya kata Ma ya. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya kata Ma ya, karena udah banyak banget Boleh. teman-teman yang nanya. Nah, ini pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Chandra Negara. Maaf, bedanya investasi menabung saham dengan investasi ETF apa ya? Jadi antara saham dan ETF Oke. kata Mas. Jadi sederhananya gini deh, kalau saham ya kita langsung beli perusahaannya. Jadi perusahaan itu kita beli ada perusahaan BCA, ada perusahaan BRI dan lain sebagainya. Jadi kita beli di perusahaannya itu. Cuman kalau ETF ini sebenarnya produk turunannya. Jadi dia seperti perkumpulan dari suatu saham yang dimasukkan ke dalam suatu suatu kumpulan gitu. Sederhananya seperti itu. Hampir sama kayak reksadana, tapi kita bukan beli reksadana, tapi kita lebih beli kepada produknya yang di dalamnya itu sebenarnya saham-saham. Contoh kayak ada ETF LQ45 gitu. Jadi itu ibaratnya kita membeli semua saham LQ45 gitu. Tapi kan kalau kita beli kita beli 45 saham kan susah ya kita belinya kontrolnya. Jadi instead of kita mau beli 45-nya, kita belinya ya satu itu yaitu produk ETF itu gitu. Ya, Ada di nih aku sekedar nambahin ya kata Ma untuk Boleh, boleh. teman-teman. Jadi ada dua kategori ETF ya teman-teman. Jadi ada yang ETF pasif, ada ETF aktif. Nah, kalau ETF aktif yang memang dikelola oleh manajer investasi teman-teman. Tadi kata Ma udah jelaskan. Jadi isinya beragam, banyak banget saham. Dalam satu ETF ada banyak saham gitu. Tapi ada juga ETF pasif, yaitu ETF yang mengacu kepada pergerakan indeks. Tadi juga udah dimention sama Katama, contohnya ETF LQ45 gitu. Nah, sebenarnya sama. Semua perdagangannya, mekanisme perdagangannya tuh sama juga di saham. Istilahnya ETF itu adalah reksadana yang dijual beli di jamnya saham gitu, di perdagangan Yep. saham gitu, teman-teman. ETF di mana dibeli? Oh, di Ajaib bisa Kak Syukriyadi, nanti tinggal diketik aja ticker ETF-nya itu sama aja kayak jual beli saham. Biasanya Oh, X dia depannya. iya biasanya X, betul betul. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Waduh, kalau bahas saham boleh nggak Kak? Satu emiten gitu, boleh nggak kata Ma? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Oke, ini ada yang tanya Kak Dewi, BGTG Kak udah minus 28%, layak di hold atau enggak ya? Waduh. Oke. Okay. Honestly BGTG. sebenarnya saya dan tim kita nggak masukin perbankan Nggak cover konvensional ya? dalam stock universe. Oh, Cuman nggak oke. apa-apa kita ini aja. Sebenarnya kalau Hmm. dari sisi ini saya baru ngeliat chartnya nih. Kalau dari sisi teknikal sebenarnya ya udah maksudnya ini downtrend parah ya maksudnya. Jadi memang memang waktunya dia turun gitu. Cuman kalau misalnya ini saya asumsikan saya bisa jawabnya dari sisi chart ya.
karena mungkin yang bertanya ini uh, juga belum tahu maksudnya tujuan investasinya sebenarnya untuk apa di BGTG. Jadi saya coba bantu siapa Kak Dewi ya. Kak Dewi untuk ininya. Tapi karena kalau kita lihat dari sisi fundamental saya kurang yakin ya sebenarnya. Ini Oke. disclaimer ya, disclaimer. Jadi saya kurang yakin dengan perbankan karena yang saya suka ya itu aja gitu untuk perbankan yang dari sisi konvensional dan juga dari sisi syariah. Cuman kalau dari sisi tren saya ngelihat bahwa di sini sebenarnya dia kemarin itu sebenarnya udah nembus supportnya banget. Jadi memang masih ada kecenderungan untuk dia turun. Ya setidaknya kalau misalnya udah minus 28% yang bisa saya sarankan kalau di saham-saham yang seperti ini, kalau misalnya dana alokasinya besar, kalau nanti dia lagi agak naik, mendingan apa ya kita bisa bilang partial sell sedikit sebagian yang seteganya aja dulu supaya nanti hasil dari dananya itu bisa dialokasikan ke perusahaan-perusahaan yang lebih potensial sebenarnya gitu. Kalau kita ngelihat di sini memang peluang penurunannya masih masih ada gitu. Kalau kita ngelihat chartnya seperti Oke, itu. oke. Nah, itu lagi-lagi disclaimer on ya, teman-teman. Silakan tadi Yep. boleh dipertimbangin dari Katama. Strategi action terbaiknya itu adalah partial sell ya, atau sell on strength kali ya Katama ya, ketika dia Yes, lagi salam menguat. sering. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. eh Oke, ini ada pertanyaan lagi. Yang paling mempengaruhi IHSG turun apa aja sih, Kak? Ini saya mau bercanda, saya takut disemprot satu emiten. Oke, oke. Jadi Silakan, ada Kak, ya jawab aja. sama-sama tahu lah ya. Maksudnya semenjak ada pemain baru ini kita jadi indeks harga saham apa gitu kan. Isi sendiri lah mungkin bisa komen. Teman-teman udah tahu lah siapa yang buat ISG kita naik turun belakangan ini. Cuman sebenarnya kalau udah ada yang jawab. Nah kalau misalnya kalau ditanya itu sebenarnya apa yang paling pengaruhi itu satu ya jelas mekanisme pasar ya. Mekanisme Hmm. pasar ya kalau misalnya ibaratnya kemarin kan IISG kita bisa bilang itu V-shape recovery. Maksudnya dia habis dibanting, tiba-tiba dia naik lagi gitu kan secara secara singkat. Teman-teman selalu ingat ini aja, setiap pergerakan harga yang naik secara signifikan, dia akan turun juga secara masif gitu. Maksudnya kalau naiknya tinggi, ya turunnya juga akan cukup dalam gitu, walaupun nggak harus sampai di bawah banget. Dan juga begitu juga kalau misalnya harganya sudah turun kebanyakan, biasanya sekali naik bisa arah gitu. Contohnya ada satu saham yang seperti itu hari ini. Jadi kalau yang paling pengaruhi ISG sebenarnya banyak. Jadi kita nggak bisa ada satu satu apa ya satu sentimen atau apa yang bisa mempengaruhi ISG. Cuman yang jadi bisa teman-teman jadi pegangan adalah coba lihat aja dulu market global. Biasanya yang kita bisa lihat itu adalah market global untuk expect besoknya seperti apa. Cuman kalau untuk jangka panjang back to fundamental. Jadi balik lagi gimana kondisi kita, apakah memang perusahaan-perusahaan kita tuh masih banyak yang murah. Ya makanya kenapa tadi saya dan Mbak Gisti juga mungkin lebih condong kepada ISG bullish untuk saat ini ya karena memang kita ngelihat potensi untuk perusahaan-perusahaan itu masih banyak nih untuk tahun ini seperti itu. Jadi nggak terlalu ada satu yang bikin dia itu naik atau turun lah. Cuman ya kalau guyonan teman-teman ya tahu lah kan yang baru-baru ini tuh. Seperti Mm. itu. Tadi juga ada di running comment tuh, kata Tama tuh. Iya. Indeks harga saham mati. Disensor ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang tanya saham. Bentar. Ini ada yang tanya potensi saham BRIS gimana, Kak? Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya saya adalah orang yang memang cukup positif lah dengan mergernya BRIS pada saat itu. Cuman yang jadi kendala adalah BRIS ini sebelum sebelum dia membuktikan secara fundamental udah keburu digoreng sampai 4.000 kan kalau nggak salah. Jadi ibaratnya banyak banget lah antusiasme masyarakat yang suka dengan BRIS. Jadi saya suka dengan BRIS. Cuman harga sekarang saya kurang suka. Jadi saya masih menunggu diskon diskon dia lagi lah untuk si BRIS. Jadi memang secara tren ini barusan saya buka memang lagi turun. So saya sebenarnya cukup suka dia turun karena saya nggak punya barang dan saya juga pengen ngejaring dia di bawah. Tapi untuk sekarang mendingan sabar dulu, kecuali dia nanti ada outstanding result gitu ya yang bisa menaikkan valuasinya. Jadi
kita nggak ini. Saya sih masih nunggu BRIS di bawah 1000 atau 1900-an sih. Kita sekarang kan masih di Iya, seribu empat iya. ratus, so bisa tunggu dulu deh. Mm-mm. Kalau Setuju, prospek setuju saya Kak masih Tama. ini sih. Kalau prospek sih kita masih oke sih. Cuman Masih. valuasinya aja yang nggak tega. Oke, ini Seperti aku itu. juga sambil buka teknikalnya Bris. Memang aku setuju sama Kak Tama juga. Secara teknikal memang dia lagi downtrend, terus belum ada konfirmasi sinyal dia untuk bullish ya Kak Tama. Karena dari sisi Benar. volume juga kecenderungannya sepi, menurun dari beberapa hari yang sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman. Jauh banget. Nah, Iya. Oke, nah ini ada lagi yang tanya nih Kak Tama. Nggak apa-apa kalau misalnya teknikal juga, karena takutnya Kak Tama nggak cover saham ini juga ya, nggak tahu oke, boleh, boleh. fundamentalnya. Ini ada yang tanya yellow. Oke, kita coba lihat ya. Itu tadi teman-teman sebelum sebelum disalah artikan. Saya bukan bilang BRIS akan turun ke bawah 1000 ya. Tapi saya ngarep kalau misalnya dikasih harga ya di situ gitu. Jadi bukan berarti dia ke sana gitu. Jadi kita lihat. Oke, kalau dari yellow ya, dari jelas kalau dari fundamental saya keluarkan gitu kan, karena dari sisi track recordnya juga kita masih pertanyakan lah gitu ya. Dan tapi walaupun ya beberapa beberapa apa ya, ibaratnya baru di kuartal ini juga dia mulai mulai profit gitu kan, walaupun kita juga belum tahu ke depannya. Cuman dari sisi teknikal dia nggak terlalu buruk, ibaratnya dari sisi teknikal dia nggak terlalu buruk. Baru aja kemarin dia emang sekitar di support 80-an dia juga cukup mantul. So sekarang sih sebenarnya untuk yellow saya lebih prefer ke wait and see sih untuk yellow. Tapi memang kalau misalnya mau jangka pendek itu boleh sih. Untuk sekarang itu kan dia lagi mantul di support mininya nih di area, ya di area yang sekarang ini dia baru mantulan. Jadi untuk sekarang kalau misalnya mau buy on support it's still okay, it's still a good choice. Cuman targetnya pendek sih, masih di 125-an. Target kita ke sana. Kalau misalnya mau trading pendek di sini. Yellow salah satu yang enak untuk di tradingin sih karena volatilitasnya cukup tinggi ya gitu. Jadi secara tren dia nggak terlalu buruk, masih ada harapan dia untuk naik sih untuk saat ini. Seperti itu. Oke, oke, teman-teman, sekali lagi disclaimer on ya. Tapi aku Disclaimer on. ngelihatnya, tapi aku ngelihatnya juga memang betul yang pertama dia ada tertahan di MA20-nya itu, terus dari volume udah menarik dibanding hari-hari sebelumnya, stokastiknya juga Yes. golden cross di area netral, ya ada potensi dia bisa menguat ya teman-teman. Kalau untuk fundamental aku baru cek ini memang betul, jadi yellow itu ada net profit ya, akhirnya dia membukukan Mm-mm. laba bersih di kuartal 1 tumbuh 47% teman-teman. Yes. Ya itu mungkin yang bisa kita sharing ya Kak Tama ya. Oke, thank you Kak Tama untuk jawabannya. Yes, sama-sama. Kemudian ini ada lagi yang tanya, oke, oke, nah ini ada yang tanya, Kak, sektor dan saham apa yang bisa diperhatikan di minggu ini? Oh, minggu ini sisa 3 hari. Oke. Okay. Sebenarnya kalau uh, minggu ini agak sulit sih jawabnya karena saya mau bilang call sebenarnya itu kemarin. Saya udah bilang call itu lagi bottoming di support dan hari ini dia memang lagi naik gitu. Dan mungkin bisa diperhatikan call, tapi saya nggak bisa bilang dia naik karena dia sekarang ini posisinya kemarin itu di support, sekarang ketahannya di resist. Jadi kita harus lihat besok instead of dia break out the resist atau dia balik cooling down lagi ke bawah. Jadi ya kita tinggal lihat dari sisi itunya. Sama mungkin consumer ya, consumer dari hari Senin kemarin udah mulai breakout, cuman sekarang mulai cooling down. Nah jadi teman-teman tinggal coba lihat nih, ketika memang selesai cooling downnya mungkin bisa dicari titik entry-nya untuk kalau mau trading gitu kira-kira. Oke. Oke, itu ya teman-teman ya, dua bocorannya tuh, call atau consumer. Oke. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, ini nih, Kak Tama, ini salah satu saham yang mungkin kita bisa bilang beggar ya, dari awal dia Yes. IPO itu. Tapi saat ini tuh trennya lagi turun terus. Kira-kira gimana tuh, Kak Tama, ADMR? Potensinya Oke. masih bisa naik?
Ini banyak banget yang nanyain soal ADMR karena dia primadona pada masanya ya. Jadi berapa bulan ini kan cenderung turun. ADMR ini sebenarnya call ya, maksudnya dia kan batu bara. Sebenarnya juga kinerjanya juga nggak terlalu buruk pada saat IPO. Jadi pada saat IPO di harga 100 itu juga harganya nggak terlalu buruk dan tidak terlalu mahal ketimbang IPO-IPO yang lain. Jadi memang agak ringan dia untuk naik. Cuma untuk harga sekarang ya dari sisi investment saya ngeliat masih banyak saham batubara yang lebih menarik dari sisi valuasi daripada EDMR. Kalau untuk investment ya untuk karena kan saya bilang tadi call untuk masih masih bagus lah untuk tahun ini. Dan dari sisi teknikal juga hati-hati aja dia kemarin breakdown MA100 kalau tidak salah saya. Coba ya kita lihat. Kemarin itu dia ada pemantulan di MA100, cuman 3 hari ke belakang ini dia turun. Nah, ini boleh juga jadi konsiderasi teman-teman. MA100 sama MA200 itu MA yang cukup sakti lah untuk semua trader. Walaupun kita nggak pakai dia sebagai sinyal buy atau sinyal sell, tapi MA100 dan MA200 itu cukup bisa jadi konsiderasi lah. Apakah sahamnya itu di atas sana atau di bawah sana. Kalau dia menembus ke bawah, ya berarti kita hati-hati dulu. Gitu. Contohnya juga yang juga kita ngelihat di sini dari sisi flow-nya juga udah mulai banyak merahnya, maksudnya udah mulai banyak distribusinya gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau benar-benar masuk ke ADMR, saran saya satu antara dia benar-benar mantul di area supportnya dengan yang cukup candle-nya oke, atau ya breakout resistannya saat ini. Gitu. Kalau sekarang saya wait and see sih untuk ADMR, masih banyak saham call yang menarik untuk saat ini. Oke, thank you Kak Tama. Itu boleh dipertimbangkan ya teman-teman ya insight dari Kak Tama soal ADMR. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Nah, dari Nanang _ Rianto. Potensi emiten CPO di tengah pelemahan harga CPO. Silakan, Kak Tama. Bagus ini pertanyaannya. Jadi emiten CPO ini kan baru belakangan ini terkoreksi ya. Ibaratnya sebenarnya ya kalau kita bilangnya harga CPO-nya itu pelemahan, ya oke pelemahan. Cuman kalau dibandingkan 2020 yang harganya di 1.800 di 2000-an itu kan jauh banget dengan harga sekarang gitu. Cuman yang jadi kendala adalah sebenarnya di kuartal 1 ini kebanyakan dari emiten CPO itu cuaca sih sebenarnya. Terutama kita ngelihat dari LSIP ya, kan kinerjanya menurun tuh di kuartal 1, akhirnya jeblok harga sahamnya turun lagi ke angka yang sebelum dia rally. Alasannya yaitu karena satu cuaca. Jadi di satu sisi produksinya menurun nih para emiten CPO, tapi untungnya tercover dengan average selling price-nya, dengan ASP-nya, maksudnya harga jualnya itu tercover. Jadi ibaratnya kita kemarin baru aja saya ngulik LSIP dari sisi laporan keuangannya. Produksinya itu hampir setengah berkurang, tapi laba bersihnya itu bisa naik tipis gitu. Itu karena ASP-nya yang tinggi banget sekarang. Jadi kita expect ya, kalau misalnya cuaca yang diklaim oleh manajemen itu udah berbaik, sehingga produksi bisa naik, otomatis di kuartal 2, kuartal 3 dia bisa recover. Dengan catatan ya itu tadi, bisa membaik dari sisi produksinya, apakah ada peningkatan atau tidak. Jadi untuk masalah emiten CPO ini, harganya sekarang udah cukup oke semua. Jadi saya juga dan tim ada juga posisi, makanya komoditas itu masih sukalah kita CPO, coal atau pulp and paper gitu ya. Jadi kita masih suka di situ. Jadi untuk teman-teman boleh cari saham-saham yang memang saat ini terkoreksi dan juga sahamnya juga kinerjanya juga nggak terlalu buruk gitu. Tapi kalau untuk trading ya balik lagi ya, trend is your friend. Jadi kalau misalnya mau entry segala macam ya either break resistance atau mantul dari support aja.